بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Dan ini adalah bagian terakhir dari surah Al-Ahqaf pada halaman 506 surah Al-Ahqaf ayat 29 sampai 35 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن يقدر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 29 zal ketemu sad, ini boleh idgham wa is-sarafna. Kemudian Al-Quran seperti biasa qiraah Ibnu Katsir Al-Quran. Kemudian pada ayat yang ke-33 biqadirin, nah ini baknya boleh diganti ya menjadi yaqdiru. Bedanya adalah isim sama fi'il. Kemudian pada ayat 35 ya, ini mim ketemu mim. Ulul azm minar rusul, boleh idgham sebagaimana biasanya. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah, sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas Allah katakan pada Al-Ahqaf ayat 29. Wa idh, dan ingatlah ketika sarafna kami palingkan, maksudnya kami datangkan ilaika kepada engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nafaran sekelompok minal jinni dari kalangan jin, berarti jin itu betul-betul ada. Yastami'una, yang mereka itu mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma maka tatkala hadaruhu, mereka menghadiri Al-Quran tersebut,
Qalu, mereka mengatakan, ansitu, diamlah kalian. Falamma, maka tatkala qudiya, telah diselesaikan Al-Quran tersebut, wallau, mereka pun kembali ila qaumihim, kepada kaum mereka, yaitu kaum jin, mungdirin, memberikan ancaman kepada kaum mereka, yaitu dengan isi Al-Quran tadi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini menceritakan satu kisah di mana iblis dan bala tentaranya merasa heran. Karena dulu-dulu mereka seringkali naik ke langit mencuri dengar wahyu yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat, tidak ada masalah sama sekali. Tapi akhir-akhir kemudian setiap mereka naik ke langit mencuri dengar wahyu, selalu disambar dengan lemparan bintang membakar mereka. Maka mereka lapor kepada iblis, wahai Pak Iblis, ini gimana? Sekarang kita naik ke langit selalu disambar oleh bintang-bintang yang dilempar oleh malaikat. Maka si iblis, karena dia memang cerdas, dia mengatakan, ini pasti ada sesuatu yang terjadi. Idribu masyariqal ardi wa magharibaha. Sekarang kalian pergi ke timur dan ke barat, dicari sumber masalahnya di mana. Nah, maka ada 9 jin yang kemudian mereka pergi ke arah kota Mekah. Kemudian ternyata mereka bertemu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Waktu itu beliau berada di tempat namanya Nakhlah. Disitulah di lembah di antara dua gunung, beliau melakukan sholat bersama para sahabatnya, sholat subuh. Nah, pada saat sholat subuh itulah jin-jin itu kemudian mendengarkan bacaan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang dimaksud sarafna, kami palingkan, kami datangkan kepada engkau, yaitu 9 jin yang mereka datang ke tempat namanya Nakhl. Di situ Nabi Muhammad dengan para sahabat salat subuh. Yastami'una al-Quran, mereka mendengarkan Quran, maksudnya bacaan Quran yang dibaca pada salat subuh. Maka bacaan salat subuh itu suaranya apa? Keras, sehingga bisa terdengarkan. Nah, begitu mereka sudah menghadiri bacaan Quran, Quran situ, mereka saling mengatakan, diam. Ini bacaan Quran, dibaca Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, diam semuanya. Ini bacaan hebat ini. Nah, begitu selesai bacaannya, selesai sholat subuhnya, mereka kemudian pulang kepada kaum mereka, lapor kepada iblis. Pak Iblis, ini ada satu kejadian. Ada seseorang namanya Muhammad mengimami sahabat-sahabatnya sholat subuh, kemudian membaca ayat-ayat. Nah, si iblis dengan cerdasnya dia mengatakan berarti sebabnya adalah ini. Dan memang betul kata iblis, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan adanya lemparan bintang-bintang kepada orang-orang yang mencuri dengar wahyu di langit, itu sebabnya adalah karena datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, falamma hadaruhu, tatkala mereka menghadiri Nabi Muhammad SAW yang sedang membaca Al-Quran, qalu ansitu, mereka mengatakan diamlah. Ayat ini dikomentari oleh Ibnu Katsir, beliau mengatakan hadza adabul jin, ini adalah adab yang dilakukan oleh para jin. Apa adabnya? Kalau dibacakan Quran, hendaklah apa? Diam. Dan adab ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Surat apa itu? Surat Al-A'raf ayat 204. Apabila Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang saya jujur, ulama sepakat bahwa wajibnya diam ketika dibacakan Quran adalah ketika di dalam sholat. Tetapi kalau di luar sholat tidak wajib untuk apa? Mendengarkan. Jadi misalnya masjid ini mengeluarkan bacaan murattal, kemudian para masyarakat yang di rumah mendengar bacaan murattal tadi, apakah semuanya wajib diam semuanya? Enggak. Kenapa? Di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat, imam membaca, wajib semuanya diam, nggak boleh ngomong. Kecuali kalau surat Al-Fatihah, maka kita makmum ikut membaca surat Al-Fatihah. Tapi paling bagusnya imam baca, kita diam. Begitu imam selesai satu ayat, kita baru baca.
Kemudian imam baca lagi, kita diam. Nah, selesai satu ayat kita baca. Tapi kalau bacaan imamnya cepat, nah, boleh kita baca bareng imam, nggak ada masalah. Atau sebelum imam, atau setelah imam. Baik. Faedah berikutnya di sini disebutkan mungdirin. Mereka setelah mendengarkan Quran, mereka kemudian menyampaikan isi Quran kepada teman-teman mereka. Nah, ini berarti semangat dakwahnya para jin ada. Sehingga dari ayat ini kita ambil pelajaran, dua pelajaran. Pelajaran pertama, berarti ada jin muslim. Karena setelah mereka mendengar wahyu Quran, kemudian mereka sampaikan kepada teman-temannya. Berarti mereka sudah masuk Islam. Dan tentang adanya jin muslim disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surat jin, wa anna minna al-muslimuna wa minnal qasituna. Surat Al-Jin ayat 14. Di antara kami memang ada yang muslim, tapi ada juga yang menyimpang. Barang siapa yang Islam, maka mereka itu akan menepati petunjuk yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang kedua, berarti di kalangan jin itu ada mungzir. Mungzir itu artinya pengancam, memberikan penyampaian nasihat, orang-orang yang menyampaikan nasihat. Yang tidak ada di kalangan jin adalah ar-rusul, para rasul, enggak ada. Kalau manusia ada rasul, ada juga mungzir. Seperti saya ini yang menyampaikan ayat-ayat, nah, maka disebut mungzir. Karena kadang-kadang ayatnya ayat berisi ancaman. Nah, itu berarti apa? Mungzir. Nah, di kalangan jin tidak ada sama sekali para rasul. Dalilnya apa? Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan di dalam surah Al-Ankabut ayat 27, وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ. Kami jadikan pada keturunan Nabi Ibrahim kenabian dan kitab. Ibnu Katsir mengatakan berarti seluruh nabi setelah Nabi Ibrahim adalah semuanya dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka berarti tidak ada nabi dari kalangan jin, karena tidak ada jin keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Meskipun ya itu masalah khilafiyah, ada yang mengatakan di antara jin ada rasul, tetapi pendapat itu lemah, tidak usah kita ikuti. Ayat 30. Kalau mereka mengatakan, ya qaumana, wahai kaum kami, inna sesungguhnya kami, sami'na kami telah mendengar kitaban, satu kitab yang agung, unzila yang telah diturunkan min ba'di Musa, setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam, musaddiqan yang membenarkan lima baina yadai, untuk apa yang ada di depannya, maksudnya untuk kitab-kitab sebelumnya. Yahdi ilal haqqi yang menunjuki kepada kebenaran, wa ila dan kepada tariqim mustaqim, jalan yang lurus. Inilah isi ancaman yang disampaikan oleh para jin tadi kepada teman-temannya. Wahai kaum kami sesama jin, ketahuilah ternyata ada kitab baru setelah kitab Taurat, yaitu yang disebut adalah kitab Al-Quran. Nah, di sini dikatakan kitaban. Saya artikan tadi kitab yang agung. Kenapa diartikan agung? Mana kata-kata agung dari mana? Nah, dalam bahasa Arab kalau ditutup dengan tanwin seperti ini, ban, ini tanwin ya, harakatnya dua. Ini menunjukkan isimnya nakirah. Isim nakirah menunjukkan besar, at-tankir lit-ta'zim. Maka ini satu kitab yang besar. Dan memang Al-Quran adalah satu kitab yang besar, yang agung. Allah mengatakan walau anna quranan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta lakana al-Quran. Andaikan ada bacaan yang kalau dibaca menyebabkan orang mati bisa hidup kembali, pasti itulah Al-Quran. Artinya Al-Quran ini sesuatu yang agung, sampai sebenarnya bisa menyebabkan apa? Orang mati pun bisa bangkit gara-gara mendengar Quran. Kalau Allah menghendaki, tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Coba kalau Allah menghendaki setiap kita baca Quran orang mati hidup kembali, nah, takut semua kita Pak. Jalan di kuburan pocongan metu kabeh gara-gara apa? Kita baca Al-Kahfi malam Jumat. Nah, maka Allah nggak menghendaki begitu. Kemudian di sini disebutkan mimba di Musa, setelah Nabi Musa. Bukankah setelah Nabi Musa ada kitab yang lain sebelum Al-Quran? Yaitu kitab apa? Injil. Kenapa Injil nggak disebutkan? Nah, ketahuilah Injil itu dari kata-kata najl. Najl itu artinya ringkasan atau kesimpulan.
Maka kitab Injil itu hanyalah kesimpulan dari kitab Taurat. Tidak ada banyak perubahan. Perubahannya cuma sedikit. Maka bisa dikatakan bahwa kitab Injil ini pelengkapnya kitab Taurat. Hukumannya secara umum adalah banyak yang sama. Makanya kitab Injil tidak disebutkan karena apa? Dia hanya merupakan kelanjutan kitab Taurat. Tetapi kalau Al-Quran, nah ini mengubah kitab-kitab yang lain. Hukum Taurat sudah nggak berlaku lagi, hukum Injil sudah nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah hukum Al-Quran. Nah, maka di sini mereka sengaja mengatakan setelah Nabi Musa, adapun kitabnya Nabi Isa tidak disebutkan oleh mereka. Dan ini mirip kejadian ketika Rasulullah pertama kali dapat wahyu. Ketemu malaikat Jibril di Gua Hira, kemudian didekap oleh malaikat Jibril sampai gemetaran Nabi pulang ke rumah, kemudian oleh Khadijah istri beliau dibawa kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini seorang ulama ahli kitab yang paham betul kitab suci Taurat yang asli, kitab Injil yang asli dia tahu. Maka begitu diberi cerita oleh Nabi Muhammad, saya tadi mengalami begini-begini di Gua Hira, maka tiba-tiba langsung saja Waraqah mengatakan, ini adalah malaikat yang dulu datang kepada Nabi Musa, sekarang datang kepada kamu. Nah, dia mengatakan Nabi Musa. Kenapa nggak disebutkan Nabi Isa? Ya, karena sama dengan ini tadi. Nabi Isa hanya kelanjutan bagi Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini disebutkan Quran itu menunjukkan kepada al-haqqi, kebenaran, dan menunjukkan kepada thariqin mustaqim, jalan yang lurus. Apa bedanya antara kebenaran dengan jalan yang lurus? Bedanya apa? Ketahuilah bahwa isi Quran cuma dua. Ada kalanya khabar, berita, ada kalanya hukum. Ada kalanya akhbar, berita-berita, ada kalanya ahkam, hukum-hukum. Nah, maka yang dimaksud al-haqqi ini adalah kebenaran-kebenaran berita-berita Quran. Adapun yang dimaksud thariqin mustaqim, jalan yang lurus, ini adalah hukum-hukum yang adil dalam Quran. Maka Quran kalau menyampaikan berita pasti sidq, jujur, nggak mungkin salah. Quran kalau membuat hukum pasti adil, tidak mungkin zalim. Nah, makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada ayat yang lain, pada surat Al-An'am ayat 115, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Sempurnalah kalimat Allah, yaitu Quran, baik kejujurannya maupun keadilannya. Jujurnya ini dalam kabar-kabarnya, adilnya ini dalam hukum-hukumnya. Maka isi Quran nggak banyak, cuma dua. Ada kalanya hukum, ada kalanya berita. Yang berita wajib kita percayai, itulah iman. Yang hukum wajib kita taati, itulah amal saleh. Kemudian ayat 31, ya qaumana, wahai kaum kami para jin, ajibu ijabailah da'iyallahi, penyerunya Allah, da'inya Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aminu bihi, dan imanlah kepada beliau. Yaghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni bagi kalian, min dunubikum, dari dosa-dosa kalian. Wa yujirkum, dan akan menyelamatkan kalian, min adzabin alim, dari siksaan yang menyakitkan, yaitu neraka. Ini masih kelanjutan ucapannya para jin muslim tadi. Mereka mengatakan, wahai kaum kami para jin, ini mumpung ada da'i dikirim oleh Allah, mari kita imani. Kalau kita imani, nanti kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa. Tetapi kalau tidak kita imani, pasti kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk neraka. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk manusia saja, atau untuk manusia dan juga untuk para jin. Pendapat yang lebih kuat insya Allah bahwa Nabi Muhammad diutus untuk dua kelompok, untuk manusia dan untuk jin. Buktinya di sini para jin mengatakan ajibu da'i Allah, ijabailah da'inya Allah. Jadi mereka merasa bahwa ini dari Allah dikirim kepada mereka, sehingga mereka merasa wajib kita imani. Dan ini diceritakan oleh Allah dalam Quran. Berarti ini sesuatu apa? Kebenaran. Mereka sudah menganggap ini dai yang dikirim kepada kita, ini sudah benar. Kemudian di sini dikatakan, kalau kita iman, Allah akan menyelamatkan kita dari siksa yang menyakitkan.
Mereka tidak mengatakan Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, makanya muncul di sini perbedaan pendapat para ulama. Jin muslim masuk surga apa tidak? Sebagian ulama berpendapat jin muslim tidak masuk surga. Yang masuk surga hanya manusia. Tetapi pendapat ini dibantah oleh Ibnu Katsir. Ini pendapat lemah. Yang benar adalah kalau jin sama dengan manusia, wajib mengimani Quran. Berarti manusia masuk surga, jin juga masuk surga. Kalau jin tidak masuk surga, berarti nggak adil dong. Sama-sama punya kewajiban, tetapi satunya masuk surga, satunya tidak. Nggak adil dong. Nah, maka kata Ibnu Katsir, ada dalil dalam Quran yang menunjukkan bahwa jin muslim masuk surga, yaitu pada surat Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Bidadari-bidadari surga itu belum pernah dikumpuli oleh manusia sebelum mereka. Demikian juga jin sebelum mereka yang masuk surga. Nah, penyebutan jin menunjukkan berarti ada jin masuk surga. Tapi kata Ibnu Katsir, dalil ini kurang bagus. Yang lebih bagus adalah ayat berikutnya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut kepada Allah mendapatkan dua surga. Kemudian Allah bertanya kepada jin dan manusia, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Wahai kalian jin dan manusia, dengan nikmat Allah mana lagi kalian akan mendustakan? Padahal sudah kusiapkan yang takut kepada saya akan masuk surga. Nah, ini berarti surga juga dijanjikan kepada jin, karena Allah bicara kepada dua kelompok. Tukadziban ini bicara Allah kepada jin dan kepada manusia. Nah, berarti janji Allah ini untuk jin juga. Siapa yang takut kepada Allah di antara mereka pasti akan masuk ke dalam surga. Kemudian kalau jin masuk surga, nah para ulama kemudian berbeda pendapat lagi. Apakah jin ketika masuk surga itu bisa terlihat oleh kita? Apakah mereka bisa melihat kita ataukah tidak? Sebagian ulama berpendapat di dunia kita tidak bisa melihat mereka, mereka bisa melihat kita. Maka besok kalau di akhirat Allah akan balik kondisinya supaya adil. Kita bisa melihat jin, tapi jin tidak bisa melihat kita. Wallahu a'lam bishawab. Kalau benar pendapat itu, berarti besok di akhirat kita akan menjadi makhluk halus. Sekarang makhluk kasar, kasar nih. Nah, besok jadi makhluk halus. Ayat 32. Wa man la yujib, dan barang siapa yang tidak mengijabai da'i Allah, da'inya Allah, falaysa bimu'jizin, maka dia tidak bisa melemahkan Allah fil ardi, di bumi. Walaysa lahu, dan tidak ada baginya min dunihi, selain Allah, auliya, pengurus-pengurus. Ulaika, mereka itu, fi dhalalin, di dalam kesesatan, mubinin, yang nyata. Ini masih ucapannya para jin. Maka Ibnu Katsir mengatakan berarti jin ini melakukan dakwah dengan dua metode. Metode pertama adalah targhib, metode kedua adalah tarhib. Tarhib itu menghasut. Mari kita beriman, mari kita beramal, nanti akan mendapatkan pahala, nanti akan mendapatkan keberuntungan. Kalau tarhib itu menakut-nakuti, siapa yang tidak mau ikut, maka nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa menolongnya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud laisa bimu'jiz, tidak bisa melemahkan, artinya tidak bisa pergi atau menyelamatkan diri dari kehendak Allah. Allah akan turunkan siksa, mereka nggak bisa lari sama sekali. Karena kalau orang bisa lari dari siksa Allah, ketika Allah kirim siksa, berarti dia bisa melemahkan Allah. Nah, itu nggak bisa melemahkan Allah. Ayat 33. Awalam yarau, apakah mereka belum melihat? Melihat maksudnya mengetahui. Annallaha, bahwasanya Allah, alladzi khalaqas samawati, yang telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, walam ya'ya, dan tidak lemah, bi khalqihinna, dalam menciptakan mereka. Bahwasanya Allah itu biqadirin, Allah itu mampu, ala ayyuhiyya, untuk menghidupkan al-mauta, orang-orang yang telah mati. Bala, ya, maksudnya ya, Allah mampu. Innahu, sesungguhnya dia Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa.
Ini pertanyaan Allah kepada orang-orang kafir, baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kok mereka kafir, tidak percaya bahwa ada hari akhirat? Apakah mereka tidak tahu bahwa Allah yang menciptakan langit bumi tidak pernah lemah sama sekali dari menciptakan langit bumi? Kalau bisa menciptakan langit bumi yang sangat besar seperti yang kita lihat ini, kenapa nggak bisa menciptakan manusia yang kecil-kecil? Jadi manusia ini kalau dibandingkan bumi kan nggak ada tandingannya kan. Manusia sekecil apa, bumi seperti apa. Kemudian bumi kalau dibandingkan dengan planet-planet yang lain, matahari dan sebagainya, nggak ada bandingannya juga. Berapa kali itu besarnya matahari, berapa kali itu besarnya planet-planet yang lain. Maka Allah yang bisa menciptakan alam semesta yang sangat luas ini, bagaimana mungkin tidak bisa menciptakan manusia yang kecil setelah mereka mati dibangkitkan lagi? Pasti Allah sangat bisa. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat Al-Ghafir ayat 57. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Artinya kalau langit bumi Allah bisa ciptakan, kenapa tidak bisa ciptakan manusia setelah matinya? Dalam hadis yang sahih Rasulullah katakan, manusia kalau mati dikuburkan semuanya remuk menjadi tanah kecuali bagian tulang ekor. Nah, dari tulang ekor ini nanti akan dirakit kembali menjadi manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah gampang untuk menjadikan manusia hidup lagi karena masih ada tulang ekornya. Andaikan tidak ada tulang ekornya, apakah Allah tidak mampu? Pasti mampu. Tetapi memang itulah kehendak Allah untuk memberikan keyakinan kepada manusia bahwa Allah betul-betul mampu menghidupkan orang sudah mati, maka Allah sengaja sisakan ada tulang ekor. Maka orang kafir yang tidak percaya suruh menggali kubur-kubur yang sudah lama. Cari ada tulang ekornya enggak. Nah, kalau ada tulang ekornya betul, nah itulah sesuai sabda Nabi. Tulang ekor itulah nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah menjadi manusia kembali. Dan di sini Allah katakan walam ya'ya. Allah tidak lemah untuk menciptakan langit bumi. Maka ayat ini merupakan dalil bahwasanya Yahudi sudah bohong ketika mereka mengatakan hari Sabtu Allah istirahat dari menciptakan. Allah kan mengatakan dalam Quran, Allah menciptakan langit bumi selama 6 hari. Nah, padahal satu pekan ada 7 hari. Nah, maka Yahudi kemudian mikir, oh berarti 6 hari Allah menciptakan, 1 hari Allah layak istirahat. Ngawurnya sekali orang Yahudi ini. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Surat Al-A'raf ayat 54 dan lain-lain. Fi sittati ayyam, pada 6 hari. Nah, mereka menyebut orang-orang Yahudi mengatakan 6 hari adalah terakhirnya hari Jumat. Menciptakan Nabi Adam itu terakhir, yaitu hari Jumat. Nah, setelah itu hari Sabtu Allah istirahat. Na'udzubillah. Maka Yahudi ini kurang ajarnya sudah apa? Bukan main gak kepala. Karena mereka katakan Allah perlu istirahat. Allah tolak di sini dengan ucapan beliau, walam ya'ya. Allah tidak lemah untuk menciptakan langit dan bumi sama sekali. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat 34 Allah mengatakan wa yauma, dan ingatlah hari yu'radu, yang dihadapkan alladzina kafaru, orang-orang kafir, 'alan nar, kepada neraka. Maka dikatakan kepada mereka, alaysa hadza, bukankah neraka ini bil haqqi, kebenaran? Maksudnya betul-betul ada neraka ini? Qalu, mereka mengatakan, bala, ya, wa rabbina, demi pemelihara kami, betul-betul neraka adalah kebenaran. Qala, Allah katakan, fadhuqul adzaba, maka rasakanlah siksa itu, bima kuntum takfurun, dengan sebab kalian dulu, yaitu di dunia, kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah menceritakan kejadian besok di akhirat. Orang-orang kafir akan dihadapkan kepada neraka. Dihadapkan itu berarti belum dimasukkan, Pak. Jadi neraka akan diseret oleh para malaikat. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diseret oleh para malaikat dengan tali kekang yang sangat besar. Satu tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Sementara jumlah tali kekang neraka itu ada 70.000 tali kekang. Jadi silahkan dikalikan 70.000 kali 70.000, berapa miliar itu malaikat yang dibutuhkan, masya Allah.
Nah, begitu neraka sudah didatangkan oleh para malaikat, maka orang-orang kafir kemudian diejek oleh Allah. Alaisa hadza bil haqq? Orang-orang kafir, ini benar gak ada neraka nih? Maka mereka terpaksa mengatakan, benar ya Allah. Mengakui bahwasanya neraka betul-betul ada karena sudah ada di depan mata. Apakah pengakuan seperti ini ada gunanya? Enggak ada gunanya. Karena sudah terlanjur masuk ke alam akhirat, amalan apapun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada surat yang lain, yaitu surat At-Tur ayat 15, Allah juga bertanya kepada mereka, "Afasihrun hadza am antum la tubsirun?" Apakah neraka ini hanya sihir atau kalian tidak melihat? Kemudian Allah katakan, "Islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum." Silakan masuk ke dalam neraka. Sabar atau tidak sabar sama saja, nggak akan saya keluarkan. Maka dalam kitab-kitab tafsir disebutkan mereka berusaha pura-pura sabar selama 500 tahun. Allah nggak ngerengken mereka. Mereka pura-pura sabar lagi, mereka pura-pura merengek-rengek lagi selama 500 tahun. Allah nggak ngerengken sama mereka. Akhirnya mereka mengatakan, "Sawa'un 'alaina ajazina am sabarna ma lana min mahis." Sama saja kita pura-pura merengek-rengek, kita pura-pura sabar, ternyata nggak bisa keluar dari neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini nasib kalau mati dalam kondisi kafir. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita, keluarga kita diberi oleh Allah hidayah sehingga mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayat terakhir, ayat 35. Allah mengatakan, "Fasbir," maka sabarlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sabaru, sebagaimana sabarnya ulul azmi, para nabi ulul azmi. Al-azm itu adalah as-sabru wal jiddu, kesabaran dan kesungguhan dalam dakwah. Jadi punya kesabaran dan punya kesungguhan dalam dakwah, mempunyai dua-duanya. Sabar dan sungguh-sungguh dalam dakwah. Itu ulul azmi minar rusuli, dari para rasul. Wala tasta'jil lahum, dan janganlah engkau tergesa-gesa terhadap orang-orang kafir. Ka'annahum, seolah-olah mereka orang-orang kafir, yauma yarawna, pada hari mereka melihat, ma yu'adun, apa yang mereka dijanji, yaitu hari kiamat, seolah-olah lam yalbathu, mereka tidak tinggal, yaitu di dunia, illa kecuali sa'atan, sesaat saja, min naharin, dari waktu siang. Balaghun, Al-Quran ini adalah penyampaian dari Allah lewat para nabi, lewat Nabi Muhammad SAW. Fahal yuhlaku, maka tidaklah dibinasakan illal qaumul fasiqun, kecuali orang-orang yang fasik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah Allah bicara tentang neraka, maka Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk sabar. Maksudnya gini, Nabi Muhammad disuruh menyampaikan adanya surga, adanya neraka. Nah, orang kafir diberitahu seperti ini, mereka pasti meledek Nabi Muhammad SAW. Kamu itu orang gila, ngomong apa? Habis mati ada kebangkitan, gila kamu. Nah, makanya Nabi disuruh apa? Sabar. Kamu dianggap gila, sabar. Dan beliau wajar, Pak, perlu sabar. Kenapa? Sebelum jadi Nabi, tidak ada orang mengejek beliau. Semuanya memuji beliau. Disebut Muhammad Al-Amin, Nabi Muhammad yang terpercaya, dipuji. Buktinya Nabi Muhammad dipercaya oleh mereka. Nabi Muhammad ketika mau hijrah, maka beliau titip kepada Sayyidina Ali. "Hei Ali, saya mau hijrah. Ini titipan-titipan harta-harta orang kafir ini, tolong kamu kembalikan pada mereka." Bayangkan, Nabi Muhammad mau hijrah, itu masih bawa titipan harta orang-orang kafir. Dan beliau tidak gondol harta tadi ke Madinah. Kenapa? Ini meskipun orang kafir pemiliknya, tapi bukan milik saya. Nggak akan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka beliau perlu mengembalikan kepada mereka. Kalau mengembalikan langsung, nggak akan mereka diamkan. Mereka pasti akan tangkap Nabi Muhammad SAW. Nah, maka dititipkan pada Sayyidina Ali. Suruh kembalikan pada mereka. Al-Amin. Nah, sudah bertahun-tahun dipuji orang, dianggap sebagai Al-Amin. Tiba-tiba dikatakan orang gila, orang kentir. Gimana coba? Kira-kira misalnya panjenengan seorang ustadz, di mana-mana dihormati, ustadz, tiba-tiba diejek, orang kentir. Nah, gimana rasanya?
Biasanya mendengar pujian, tiba-tiba apa? Mendengar celaan. Dia perlu sabar. Maka Allah katakan fasbir, sabarlah. Kemudian siapa ulul azmi diperselisihkan oleh para ulama. Pendapat tentang ulul azmi siapa? Sangat banyak. Tapi saya ringkas dua pendapat saja. Pendapat yang pertama mengatakan ulul azmi adalah semua rasul. Karena semua rasul yang jumlahnya 315 rasul, semuanya orang-orang yang sabar, semuanya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam dakwah. Enggak ada rasul tidak sabar. Tidak ada rasul tidak sungguh-sungguh melakukan perintah Allah, malas-malasan dakwah, enggak ada. Semua rasul pasti apa? Sabar dan sungguh-sungguh. Pendapat yang kedua, ulul azmi adalah, ini pendapat yang paling terkenal dan semua kita sudah pasti mendengarnya, yaitu Nimim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Disingkat Nimim. Dan Nabi 5 yang disebutkan ini disebutkan oleh Allah dalam satu ayat di dalam Al-Quran, terkumpul 5 orang disebutkan semuanya dalam 2 surat. Mari kita lihat. Yang pertama adalah pada surat Al-Ahzab, yang kedua adalah pada surat Asy-Syura. Pada surat Al-Ahzab ayat 7 Allah mengatakan wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, juga dari kamu. Kamu siapa? Muhammad. Dari Nuh, dari Ibrahim, dari Musa, dari Isa. Disebutkan 5 orang secara khusus. Sementara nabi-nabi yang lain cuma disebutkan nabiyin, para nabi gitu aja. Berarti 5 orang ini memang punya kekhususan, keistimewaan. Demikian juga pada surat Asy-Syura ayat 13. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah telah mensyariatkan untuk kalian agama ini, apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, kepada engkau, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Ini 5 nabi disebutkan secara khusus. Sementara nabi-nabi yang lain tidak disebutkan secara khusus, padahal nabi-nabi yang lain dakwahnya sama dengan 5 nabi ini. Ini menguatkan, 2 ayat ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa ulul azmi adalah orang-orang khusus, bukan semua rasul. Memang semua rasul pasti sabar, memang semua rasul pasti sungguh-sungguh dalam dakwah, tapi 5 orang ini punya keistimewaan yang lebih dalam sabar dan dalam kesungguhan dakwah. Kemudian Allah katakan di sini wala tasta'jil, jangan tergesa-gesa terhadap orang-orang kafir. Maksudnya jangan tergesa-gesa Allah kirimkan siksa kepada mereka. Sehingga setiap malam berdoa, ya Allah, lemparkan bom kepada orang-orang kafir. Enggak begitu. Seorang dai hendaklah sabar. Maka Rasulullah enggak pernah berdoa, ya Allah, lemparkan bom. Memang dalam zaman dulu enggak ada bom. Tapi Nabi memang penyabarnya Masya Allah. Ada orang-orang datang kepada beliau, ya Rasulullah, ini suku Daus ini tidak mau masuk Islam. Doakan kehancuran ya Allah. Maka Rasulullah angkat tangan, Allahumma hdi Dausan wa tibihim. Ya Allah, berilah hidayah kampung Daus dan datangkan mereka masuk Islam. Allah kabulkan, maka akhirnya mereka datang ke Madinah masuk Islam. Jadi Rasulullah gak suka mendoakan siksa-siksa, mendoakan kehancuran. Karena memang dilarang oleh Allah. La tasta'jilu, jangan tergesa-gesa terhadap kehancuran mereka. Kalau Allah sudah menghendaki siksa, pasti akan diturunkan siksa. Kalau belum diturunkan siksa, karena memang Allah belum menghendaki. Jadi urusan siksa bukan urusan kamu. Kamu urusannya cuma dakwah taktil. Siksa itu urusan Allah. Maka Rasulullah pernah mengirimkan 70 sahabat Nabi, semuanya ahli qiraah. Semuanya orang-orang yang hafal Quran. Tetapi setelah dikirimi 70 da'i yang semuanya hafal Quran, malah di tengah jalan para da'i ini semuanya dibunuh oleh mereka. Rasulullah susahnya bukan main. Ini orang-orang pilihan, semuanya hafal Quran, 70 orang disuruh untuk dakwah, karena mereka kampungnya minta dikirimi da'i. Tapi begitu dikirimi da'i malah dibunuh oleh mereka. Maka Rasulullah selama 1 bulan saking sakit hatinya beliau doa kunut nazilah pada mereka. Beliau sebutkan apa? Nama-namanya. Ya Allah, laknatilah fulan, laknatilah fulan, laknatilah fulan. Maka turun ayat dari langit.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Hai Muhammad, urusan mereka disiksa Allah atau mereka diberi tobat oleh Allah itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Kamu nggak punya urusan sama sekali. Maka maksudnya Allah nggak usah doakan laknat seperti itu. Maka mendoakan laknat kepada orang tertentu disebutkan namanya nggak boleh. Kalau mendoakan laknat secara umum nggak apa-apa. Ya Allah, laknatilah orang-orang yang membunuh kaum muslimin. Nah, ini secara umum, nggak apa-apa. Tapi kalau laknatilah Bapak Fulan, karena dia sudah membunuh laskar, 5 orang laskar, atau 6 orang laskar, nah, maka tidak boleh. Menyebutkan nama orang nggak boleh. Kenapa? Karena orang ini yang kita laknati, belum tentu dia terlaknat di hadapan Allah. Memang sekarang dia membunuh kaum muslimin, tapi bisa jadi dia akan tobat. Setelah tobat akan mempunyai jasa besar terhadap umat Islam. Maka tidak boleh mendoakan laknat kepada orang-orang khusus tertentu dengan menyebutkan nama-nama mereka. Ayat ini jangan tergesa-gesa terhadap orang kafir. Ini semakna dengan ayat-ayat yang lain. Misalnya pada surat Al-Muzammil ayat 11, Allah mengatakan wa mahilhum qalila. Tundalah kepada mereka waktu yang sedikit. Demikian juga surat Tariq ayat 17, famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Tundalah kepada mereka waktu yang dekat. Karena pasti siksa Allah pasti akan datang baik pada hari kiamat maupun sebelumnya. Maka kemudian di sini Allah katakan seolah-olah pada hari mereka sudah melihat siksa Allah datang yaitu kiamat, seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia kecuali sesaat saja. Jadi orang hidup di dunia 60 tahun, 100 tahun. Kemudian di kuburan, berapa tahun itu di kuburan? Lama sekali, bertahun-tahun. Tapi begitu mengalami kiamat, saking dahsyatnya kiamat, dia merasa seolah-olah dulu di dunia 60 tahun, plus di kuburan ratusan atau ribuan tahun, itu rasanya cuma sesaat saja. Saking ngerinya apa? Kondisi kiamat. Dan ini semakna dengan sabda Nabi SAW. Rasulullah bersabda, akan didatangkan seseorang dari penghuni dari ahli neraka. Ahli neraka ini dulu di dunia mempunyai kenikmatan yang sangat sempurna, kaya raya dan sebagainya. Tapi begitu dicelupkan oleh Allah satu kali celupan dalam neraka, bless, kemudian ditarik lagi. Setelah dicelup itu, kemudian ditanya, kamu dulu pernah mengalami punya kenikmatan yang banyak tidak? Dia katakan enggak pernah sama sekali. Saya seumur-umur gak pernah mempunyai kenikmatan. Lupa sama sekali. Padahal di dunia berapa tahun itu? 60 tahun. Bergelimpangan dengan kenikmatan. Tapi begitu dicelupkan satu kali celup dalam neraka, sudah lupa total apa yang sudah dialami selama di dunia dulu. Nah, bagaimana dengan apa? Kondisi orang yang kekal di neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan balaghun. Al-Qur'an sudah disampaikan. Nah, mau percaya atau tidak? Silahkan. Yang percaya, insya Allah akan selamat di akhirat. Yang tidak percaya, ini siksa sudah disebutkan. Nanti kalau kamu tidak percaya, maka akan mengalami siksa tersebut. Tetapi Allah Maha Adil, fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Tidak akan disiksa kecuali orang-orang yang fasik. Artinya, yang disiksa hanya orang yang berhak mendapatkan siksa. Yang tidak berhak mendapatkan siksa tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil. Jadi ayat ini ditutup dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan dengan demikian sudah selesailah tafsir kita untuk juz ini. Maka insya Allah pertemuan berikutnya kita akan berpindah pada juz yang lainnya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin.